Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenung setiap detik yang berdetak, setiap napas yang kita hembuskan? Sebenarnya adalah sebuah langkah yang membawa kita semakin dekat menuju gerbang akhirat. Dunia yang kita pijak ini, yang begitu kita cintai dan kita kejar, tidak pernah diciptakan untuk menjadi abadi. Suatu saat nanti, semua yang kita genggam erat, semua yang kita banggakan, entah itu harta, jabatan, atau popularitas, semuanya akan kita tinggalkan. Rasulullah, panutan kita, pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang begitu mendalam. Beliau bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku, padahal yang benar-benar menjadi miliknya hanyalah 3 hal. Apa yang telah ia makan lalu habis, apa yang telah ia pakai lalu menjadi usang, dan apa yang telah ia sedekahkan, itulah yang akan kekal. Hatar Muslim. Coba kita lihat di sekeliling kita. Rumah yang megah, kendaraan yang mewah, jabatan yang tinggi. Semua itu hanyalah titipan sementara. Yang akan setia menemani kita hingga ke alam keabadian hanyalah amal dan kebaikan yang kita semai selama hidup. Semuanya akan pudar ditelan waktu. Syekh Abdul Qadir Al-Galani dalam kitabnya Al-Fes Al-Rob menulis sebuah perumpamaan yang sangat indah. Wahai manusia, engkau begitu mencintai dunia, padahal dunia sama sekali tidak mencintaimu. Engkau berlari mengejarnya, padahal dunia justru sedang berlari menjauh darimu. Maka, mari kita tanyakan pada diri sendiri malam ini, apakah kita sedang sibuk mengejar sesuatu yang sejatinya sedang menjauh dari kita, saudaraku? Ketahuilah, dunia ini tak lebih dari sebuah cermin, sebuah bayangan dari kehidupan akhirat. Apapun yang kita tanam di ladang dunia inilah yang akan kita tuai buahnya di akhirat kelak. Imam Al-Ghazali pernah mengumpamakan, dunia adalah ladang bagi akhirat. Barang siapa menanam amal saleh di dunia, maka ia akan menuai buahnya yang manis di akhirat. Namun sayangnya, betapa banyak di antara kita yang justru menanam kesia-siaan, kelalaian dan dosa sehingga kelak yang dituai hanyalah kehampaan dan penyesalan. Coba kita rasakan, jika hati kita sudah terlalu terpaut pada gemerlap dunia, bukankah zikir terasa begitu berat di lisan? Ibadah terasa ingin cepat-cepat diselesaikan, dan maksiat terasa begitu ringan untuk dilakukan. Tapi sebaliknya, jika hati kita sudah terpaut erat pada Allah, pada cinta kepadanya, maka segala urusan dunia menjadi terasa ringan. Ibadah menjadi nikmat, zikir menjadi penenang, karena kita tahu, satu-satunya yang kekal hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa membebaskan hati ini dari cengkeraman cinta dunia yang berlebihan? Para ulama sufi telah memberikan kita jalan yang terang. Pertama, perbanyaklah zikrullah. Dizikir adalah pembersih. Ia laksana air yang menyucikan hati kita dari karat-karat dunia. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Saat kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Sungguh sebuah jaminan yang luar biasa. Kedua, jagalah keikhlasan dalam setiap amalan. Amal yang dilakukan dengan tulus, tanpa mengharap pujian manusia, akan mampu menembus hijab-hijab dunia, dan sampai langsung kepada Allah. Ketiga, biasakanlah untuk hidup zuhud. Zuhud bukan berarti kita harus miskin atau meninggalkan dunia sama sekali. Zuhud artinya hati kita tidak diperbudak oleh dunia. Kita boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai dunia yang memiliki hati kita. Dan yang keempat, perbanyaklah merenungi kematian. Karena orang yang sering mengingat kematian, tidak akan mudah terperdaya oleh tipu muslihat dunia yang fana ini. Sebagaimana nasihat Rasulullah, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Hatar Tirmizi. Ada sebuah kisah yang sangat inspiratif dari kitab Tabakat Al-Aulia tentang seorang wali Allah bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau dulunya adalah seorang raja yang agung, hidup dalam kemewahan istana. Namun suatu malam, hatinya tersentak oleh sebuah seruan ilahi yang membisikinya. Tidakkah engkau malu mengaku sebagai hamba Allah, sementara engkau masih tidur nyenyak di atas ranjang sutra? Sejak saat itu, beliau meninggalkan singgasananya, meninggalkan segala kemewahan dan kekuasaannya. Ia memilih untuk hidup sederhana, sebagai seorang hamba yang fakir di hadapan Allah. Namun hatinya dipenuhi kedamaian yang tak ternilai. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Syekh,
Mengapa engkau rela meninggalkan semua kemuliaan dunia itu? Dengan senyum yang lembut, beliau menjawab, aku hanya menukar sesuatu yang sementara dengan sesuatu yang kekal. Subhanallah, inilah puncak kebijaksanaan sejati. Melepaskan yang fana demi meraih yang abadi. Maka, saudaraku, dunia ini pada hakikatnya tidaklah buruk. Yang menjadi buruk adalah ketika kilaunya dunia ini berhasil menutup mata hati kita dari mengingat Allah. Ambillah dunia ini secukupnya untuk bekal ibadahmu. Jangan menatapnya terlalu lama, karena ia laksana cermin yang bisa menyilaukan dan membutakan pandangan hatimu. Ibnu Athilah As-Sakandari pernah berkata dalam kitab Al-Hikam, hati yang telah dipenuhi oleh dunia tidak akan pernah bisa merasakan manisnya berzikir kepada Allah. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani senantiasa menasihati murid-muridnya, bersihkan hatimu dari cinta dunia, maka engkau akan merasakan kelezatan dan manisnya iman. Saudaraku, jangan biarkan dunia ini menyesatkanmu dari jalan pulang menuju akhirat, sebab dunia ini pasti akan pergi. Dan suatu saat nanti, kita semua akan ditinggalkan sendirian dalam sunyi dan gelapnya alam kubur. Tapi, jika hatimu telah kau penuhi dengan cinta kepada Allah, maka di sana engkau tidak akan pernah sendirian. Cahayanya akan menerangi kuburmu. Rahmatnya akan menyelimuti jiwamu, dan engkau akan tersenyum saat dunia yang fana ini sirna dari pandanganmu. Gunakanlah dunia ini sebagai jembatan untuk menuju Allah, bukan sebagai tembok yang menjauhkanmu darinya, karena dunia ini hanyalah bayangan, dan tujuan kita yang sejati adalah perjumpaan dengannya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari tipu daya dunia, membersihkan hati kita dari segala penyakit hati, dan menuntun setiap langkah kita di jalan menuju akhirat dengan cahaya iman. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Niatkanlah sebagai ibadah, agar setiap kebaikan yang tersebar menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.